Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah kita ini di bulan Muharram tanggal berapa ini Muharramnya ya. Nah, pada subuh pagi ini kita akan membahas bab waktu, khususnya sistem waktu yang diterapkan dan berlaku di dalam kehidupan kita, yaitu perihal zona waktu. Ibu Bapak, sekarang kita berada pada jam 05 kurang 2 menit. Itu harus ada embel-embelnya waktu Indonesia Barat. Ya. Waktu Indonesia Barat. Kalau pagi ini kita berada di Denpasar, itu jamnya jam 6 kurang 02 gitu ya. Tapi kalau kita berada di Manokwari atau di Jayapura, maka sekarang jam 7 kurang 2. Gitu ya. Nah itu. Nah, kalau sekarang masih ada jamaah haji yang belum pulang di Tanah Suci, nah sekarang ini masih jam 1. Ya, jam 1 dini hari, baru melewati tengah malam. Gitu. Ya. Jadi itu sistem waktu yang berlaku di kita, maksudnya di muka bumi saat ini, ya. Jadi tidak berada pada jam yang sama. Ya. Nah, mari kita pelajari sekarang, ya, bagaimana sebenarnya sistem waktu itu termasuk di dalam perjalanan sejarahnya begitu. Nah, waktu itu menjadi salah satu bentuk realitas kalau kita bicara di dalam dunia ilmu, ya khususnya di dalam ilmu pengetahuan Barat, bahwa kenyataan itu hanya ada 3 ya, jamaah, yaitu ruang, dari ruang ini tempat kita berada, kemudian waktu dan materi. Jadi orang Barat itu hanya menerima itu. Tidak ada konsep ruh. Ya. Itulah yang disebut dengan filsafat materialisme ilmiah. Jadi realitas itu hanya 3. Itu. Materi, ruang, dan waktu. Jadi proses berpikir itu bukan proses kejiwaan, tapi hanya proses interaksi antar materi. Begitu. Ya. Sedih dan gembira itu juga bukan proses kejiwaan. Proses gembira itu ketika atom-atom dalam diri kita itu bergerak, katakanlah bergoyang-goyang, begitu ya. Ini dalam dunia ilmu itu begitu, ya. Nah, itu telah dikembangkan 4 abad sebelum Masehi oleh Demokritus, dan kemudian dikembangkan dan menjadi landasan sains modern, gitu ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan sekarang ini bersifat sekular, itu adalah implikasi dari filsafat materialisme ilmiah yang memang
sejak awal itu menolak konsep yang spiritual, konsep yang imaterial, begitu. Ya. Nah, kita kembali ke masalah waktu, ya. Al-waktu kasaif. Jadi kalau orang Barat menyebutkan time is money, gitu, waktu adalah uang, sehingga kemudian kita bekerja untuk uang, uang dan uang, begitu. Tapi pepatah Arab mengatakan berbeda lagi. Ya, waktu laksana pedang. Maka jika engkau tidak menggunakan, engkau akan ditebas oleh pedang itu, gitu ya. Jadi kita akan dipenggal, dan itu artinya kita akan mati. Karena dalam perjalanan hidup kita menjadi sia-sia, gitu ya. Nah, demi waktu asar, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ya. Ini kalau kita preteli di sini ada 4 kata wa, ya. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi di sini ada 4 wa, tapi artinya berbeda. Ya. Jadi kalau yang pertama itu wa yang disebut dengan huruf sumpah. Makanya membuat kata al-asru, waktu asar, itu dibaca wal asri. Jadi kata benda atau isim, itu munculnya kalau di kamus, bentuk aslinya itu pasti akhirnya di domah. Ya, kecuali isim-isim yang kemasukan huruf alif, ya, itu seperti hudan, itu ya terus hudan, nggak pernah hudun, begitu. Nah, ini dibaca kasroh karena wawunya adalah huruf sumpah. Ya. Sedangkan wawu yang 3 berikutnya itu adalah huruf athof, kata sambung. Nah, kalau kata sambung itu cara bacanya mengikuti cara bacaan depannya. Nah, ini sedikit mengenal jenis-jenis huruf yang di dalam bahasa Arab. Gitu. Innal insana. Nah, ini innal itu huruf yang membuat isim di belakangnya itu berhukum mansub dan dibaca fathah. Itu aslinya adalah al-insanu. Ya, tapi karena kemasukan inna maka dibaca innal insana. Innallaha. Ya. Ini inna dan inna termasuk anna. Wa ashadu anna Muhammadan. Jadi jangan sampai kita ada wa ashadu anna Muhammadun. Nah, ya. Karena aslinya memang Muhammadun, tapi kemasukan inna, anna, ya, dan saudara-saudaranya itu, maka menjadi wa ashadu anna Muhammadan. Ya. Ini. Jadi manusia lafi, la-nya di sini adalah lam taukid, jadi mengatakan sungguh, ya, berada dalam kerugian, begitu. Nah, husrinnya itu dari husrun karena kemasukan fi. Nah, itu ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi amal soleh itu ini sering terjadi di masyarakat kita, ya, menggunakan istilah yang dicampur aduk, amal jariah. Nah, itu keliru sebenarnya, ya, karena kalau amalun itu solihun, jadi dalam kaidahnya begitu. Kalau jariah dengan sodakotun jariyatun, jadi sama-sama muannas, amalun solihun sama-sama muzakkar, isimnya itu, ya. Nah, tapi di Indonesia campur aduk, amal jariah, ya. Nah, ini jadi keliru sebenarnya, ya, salah kaprah. Nah, ini makanya kalau kita ini jangan ikut-ikutan yang salah kaprah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam perkara hak dan juga kesabaran. Nah, kita akan fokus pada
waktu, sistem waktu, ya. Karena Islam memperlihatkan betapa pentingnya waktu sampai kemudian ada ayat, ya, ini bersumpah atas nama salah satu waktu, yaitu waktu asar. Bahkan kemudian ada surat Ad-Dahr, surat Al-Insan, itu juga waktu, ya. Nah ini kalau kita predeli, ini lengkapnya seperti ini, ya. Ya, ini saya mau lewat saja ini bagian ini pelajaran nahwu sorofnya, ya, kalau yang ini. Gitu. Nah, hingga pertengahan abad ke-19 kita belum punya sistem waktu yang baku. Maka sistem waktu di berbagai negara itu sifatnya ya suka-suka masing-masing negara. Ya, jadi misalkan saya misalkan ini sebagai pemimpin negara di Indonesia mau menetapkan sekarang jam 8, ya udah suka-suka aja. Keputusan politik itu diubah. Nah ini itu sampai pertengahan abad 19, ya itu. Jadi ini ya udah di sini mau menentukan jam 2 terserah. Kemudian di Asia mau menentukan lain lagi. Kemudian di mana itu, ya, di daerah ini di Afrika mau tentukan beda lagi, di Amerika Selatan itu berbeda juga, kemudian di Eropa itu berbeda. Nah ini benar-benar nggak ada aturan sama sekali udah, ya. Maka dengan demikian itu kita tidak tahu di negara mana, kecuali kemudian kita punya tabel, ya, punya tabel. Tuh. Jadi kehidupan menjadi lebih sulit, ya. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan misalkan Afrika Selatan, mau komunikasi dengan Rusia, mau komunikasi dengan Brazil begitu, ya kita harus lihat sistem waktu, sistem jamnya di Brazil itu seperti apa, di Afrika Selatan itu seperti apa, di Rusia itu seperti apa, ya. Nah ini di Ternate juga seperti apa, karena Ternate tergantung pada Sultan Ternate, ya. Nah itu di daerah Kutai juga begitu. Nah, tergantung Sultan Kutai Kertanegara mau pakai sistem waktu seperti apa. Nah ini ketika masih belum mempunyai sistem waktu yang baku, ya sama seperti dunia Islam sekarang ini, ya itu belum tahu kapan Idul Fitrinya, kan itu. Ya mirip lah seperti itu gitu. Jadi kalau kita mungkin merasa aneh, ya, kalau sekarang ini kan seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang jam 5 di sini, dan pasar kita tahu jam 6. Di Saudi kita tahu sekarang jam 1. Nah, karena kita sudah pakai sistem waktu yang baku. Itu ya. Nah, itu. Tapi kita belum tahu kapan Idul Fitri di suatu tempat tertentu. Karena belum pakai sistem yang baku. Nah, gitu loh. Masih ada, ya. Ini di abad 21 masih berlangsung. Nah, ini. Nah, nah, kemudian ilmu pengetahuan kan terus berkembang, ya. Ilmu pengetahuan terus berkembang, konsep bumi berotasi itu diterima. Yang namanya bola ini kan lingkaran yang 3 dimensi, ya. Kalau kertas yang membentuk piringan begitu, ya, membentuk piringan lingkaran itu kan 2 dimensi, bola 3 dimensi. Nah ini berotasi, ya, berotasi kita terima siang malamnya itu 24 jam. Itu berarti lingkaran yang 360 derajat itu, ya, melingkar penuh selama 24 jam. Gitu kan? Nah itu, ya. Nah, maka kalau 360 itu
360 derajat itu 24 jam. Berarti 1 jamnya berapa derajat itu? Berarti 360 dibagi 24 ya. Gitu. Jadi ada 15. Makanya zona waktu 15/15 derajat kan gitu. Itu asal usulnya. Ya. Tapi pertanyaannya berarti di bumi ini ada berapa zona waktu gitu kan? Maka dengan gampang kita akan mengatakan di bumi itu ada 24 zona waktu. Ya. Begitu nggih. Ya. Ada 24 zona waktu kan? Karena apa? Karena 360 derajat ini dibagi 24 ya. Gitu. Ada 24, 15/15 gitu. Ya. Nah, ini jadi bumi bulat itu lingkaran ya di ekuatornya itu 360 derajat. Ya, dan itu satu kali putar 24 jam, maka kemudian dibagi ya itu 15 derajat. Sehingga kita tahunya, pahamnya zona waktu di bumi itu ada 24. Gitu ya. Nah, itu. Dan saya Ibu Bapak, itu juga yang saya pahami sampai apa sebelum pandemi ya. Setahu saya itu zona waktu itu ada 24. Tapi setelah saya hitung-hitung, kok nggak ketemu ya tanggal ini gitu ya. Nah ini, ya. Nah apakah benar zona waktu ada 24? Gitu ya. Oke, itu nanti kita jawab. Nah, karena sistem waktu itu acak tadi, masih suka-suka bergantung pada masing-masing negara, nah, maka tahun 1878 ya, ada orang Kanada yang namanya Stanford Fleming ya, itu menyuarakan bahwa dengan pengetahuan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa bumi berotasi ya dalam 24 jam, maka ya bumi itu mestinya di garis-garis, dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi menjadi 24 ya. Ini. Jadi kalau satu kali putaran itu 24 jam, maka 1 jam itu menempuh 15 derajat ya. Jadi bergeser lah, tempat di bumi itu bergeser sejauh 15 derajat. Nah, kalau 1 jam itu 15 derajat, berarti 1 derajat itu 1 menit. Gitu, 1 derajat 1 menit. Makanya kalau kita perhatikan, Ibu Bapak, ya, kita mau duduk sebentar di pantai begitu, ya, kemudian mengamati naiknya bulan atau naiknya matahari, ya, itu bisa kita lihat per 1 derajat itu naik apa itu berlangsung selama 1 menit gitu loh, ya, 4 menit, 4 menit. Ya. Itu terjadi karena rotasi bumi, bukan karena bulan atau mataharinya bergerak naik, bukan. Itu terjadi karena rotasi bumi, gitu loh. Ya. Nah, itu asal usulnya 4 menit itu. Loh, makanya kalau orang mau meru'yat itu harus tahu tinggi hilalnya. Gitu. Jadi saat maghrib itu tinggi hilalnya berapa? Kalau tinggi hilalnya misal ya 5 derajat. Nah, maghribnya jam 17.30 ya. Maka hilal itu seandainya bisa dilihat, itu hanya bisa dilihat dari 5.30 hingga 5 kali 4. Jadi plus 20. 5 kali 4 kan 20. Jadi hingga 17.50. Setelah itu bulannya itu masuk ke ufuk. Jadi nggak mungkin bisa dilihat. Jadi kalau ada orang jam 6 ngaku melihat hilal, itu kudu diperiksa. Diajak ke menur. Mengapa? Karena bulannya itu sudah tenggelam. Nggak mungkin gitu loh. Ya. Jadi ini kita harus tahu karena ini ilmu pengetahuan gitu loh. Kan seringkali kita itu ya di masyarakat kita itu ada orang yang ngeyel ya. Kok sing yo sing pasti yo gitu kan. Wah, aku tak delok karo mripatku dhewe gitu kan ya. Padahal sakjane ngarang. Enggak mungkin. Dengan ilmu pengetahuan itu nggak mungkin gitu loh. Ya, karena ya udah gak ngerti ilmu pengetahuan,
Terus hasratnya untuk apa ngarang wis gak pertahankan ngarang gitu. Ya. Nah itu Ibu Bapak. Ini pentingnya ilmu pengetahuan ya supaya kita itu tidak gampang terkecoh. Nah, gitu nggih. Nah. Nah, apa? Stanford Fleming itu mengusulkan, gitu loh. Ya supaya waktu itu enggak lagi kacau, suka-suka, mbok yao diatur sedemikian rupa, gitu ya. Nah, itu idenya begitu. Ya. Nah, ini yang kemudian nantinya itu menghasilkan sistem itu tadi. Jadi dari kutub utara ditariklah ke selatan, gitu ya. Itu lurus, gitu. Lurus itu kalau permukaannya datar, tapi karena lengkung, ya maksudnya lurus itu gini, gitu loh ya, nggak belok-belok, gitu-gitu ya ini. Nah ini, ya ini idenya Stanford Fleming, orang Kanada, gitu. 1878 ya. Nah ini. Nah, pada tahun ya, jadi ini idenya di sounding itu disuarakan. Nah, tapi kemudian di apa ini sekaligus menjadi koordinat ya, koordinat. Jadi ini. Nah, kemudian 6 tahun kemudian ya, itu ya. Nah ini. Ya diselenggarakan konferensi di Washington. Menindaklanjuti usulan dari Stanford Fleming tadi itu. Jadi konferensi garis tanggal internasional. Jadi ditetapkan acuan bujurnya itu yang melalui kota Greenwich di Inggris. Itu ditetapkan sebagai garis nol. Lalu ditarik ke timur dan ke barat. Ya, ditarik ke timur dan ke barat. Nah, ke timur itu positif, ke barat negatif. Itu per 15 derajat. Nah, jadi di Greenwich itu acuan nol. Nah, seperti di Indonesia Barat, ya, yang rentang bujurnya itu 90 sekian sampai sekian, itu kemudian apa disebut GMT plus 7. Ya, Greenwich Mean Time plus ya 7. Jadi kalau di Greenwich itu jam 12 malam, di kita itu jam 7. Nah, kalau sekarang kita itu jam setengah 6, maka di Greenwich itu jam setengah 11 malam. Masih hari Rabu. Gitu loh ya. Di Inggris itu masih Rabu. Gitu. Ya. Nah, ini jadi sekali lagi di Inggris itu masih Rabu, jam setengah 11 malam. Itu dijadikan acuan. Ya. Kemudian yang kedua, itu yang dijadikan acuan. Nah, tadi malam jam 12 ya. Jam 12 malam, kita kan masuk hari Kamis. Ya. Kamis, gitu kan. Itu. Tapi kan kita tahu sekarang ini di Inggris masih hari Rabu kan? Sama. Ya. Ketika kita tadi malam itu jam 11 malam, ya. Papua itu sudah jam 1 Kamis, gitu loh. Ya, jam 1 Kamis pada tadi malam ketika masih jam 11 malam Rabu di Papua. Jadi saudara kita yang di Papua itu udah jam 1 Kamis. Ya. Yang di mana? Bali itu jam 12 tengah malam. Nah, ya. Itu. Jadi sistem waktunya. Nah, pertanyaannya, hari mulai berganti itu di mana awalnya? Kan gitu. Kan kita tahu bergeser nih. Sorong dulu atau Jayapura dulu. Baru kemudian Makassar gitu kan. Baru kemudian Surabaya kan gitu. Nah, yang pertama kali Kamis itu di mana? Kan itu pertanyaannya. Selama ini kan kita nggak pernah nanya, ya. Dan tidak pernah ditanya. Coba kalau ada ujian seperti itu, baru kaget. Iya, nanti ya. Siapa sih mulai gitu. Nah ini, ya. Nah ini, ya. Kan kita mengalir gitu saja kan. Pokoknya kok, mari Rebo, apa mari Kamis gitu kan, tahunya gitu. Ini pertanyaannya
Siapa yang memulai dulu kemis itu di mana gitu loh. Ya. Nah, ini yang disebut dengan garis tanggal internasional, international deadline ini. Nah, ini ditetapkan di sini. Di minus 180 dan plus 180. Itu ya. Jadi di titik ekstrimnya itu, di balik yang Greenwich, ke timur 100 bolong-bolong, ke barat 100 bolong-bolong. Nah, ini garisnya yang menandai awal waktu itu di situ. Ditetapkan di situ. Ya, pergantian hari pertama itu di situ. Ya. Nah, ini. Tuh. Jadi ini nanti kita lihat bahwa di belakang garis ini sama-sama jam 6 ya. Misalkan di sini jam 6. Ini sekarang ini di kita jam setengah 6 ya. Plus 7 kan? Berarti di sini kan plus 12. Ya. Berarti tambah 5. Berarti jam apa? Setengah 11. Jadi di sini ini setengah 11 siang. Nah, di sini juga setengah 11. Tapi setengah 11 Rabu. Jadi selisih hari. Gitu. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang mengusulkan supaya garis tanggal itu di Mekah. Supaya apa? Supaya sholat Jumat pertama kali itu Mekah. Kan ada hadis yang beribadah itu jangan mendahului gitu. Nah, itu ada yang orang yang kemudian mengusulkan supaya sholat Jumat pertama itu Mekah dhisik, maka garis tanggalnya taruh sini. Sehingga sini Jumatan, sini sik Kemis. Gitu kan? Nah, nanti kita lihat implikasinya. Misalkan usulan itu diterima, apa jadinya? Begitu kan, nggih? Tuh, ya. Karena kecintaan kita pada Islam terus mengusulkan. Tapi kita nggak pernah berpikir akibat misalkan, oke, setujui. Apa yang terjadi? Nah, itu ya. Tuh, nanti kita lihat itu. Ya. Sing males Jumatan akan bebas nggak pernah Jumatan seumur-umur. Sing rajin Jumatan bisa 2 kali Jumatan dalam setiap minggu. Itu akibatnya ya nanti. Kalau itu terjadi di situ. Nah, ini dipilih aman. Mengapa aman? Karena ini lautan. Lautan luas ini, bukan kepulauan. Ini ya. Sehingga kemudian nggak ada orang yang wirawiri. Gitu loh. Seandainya ini daratan, ini Jumat, ini Kemis. Kan gitu. Ya. Wong sing mau Jumatan, sing mrene nglencer ke sini Kemis. Kan gak Jumatan. Lah coba Jumatan wong aku Kemis no gini gitu kan. Itu loh ya. Itu maksudnya. Itu. Lah sing rajin Jumatan. Ya, kene Kemis budal mrene Jumatan. Sesuke balik mana Jumatan mana. Nah itu. Sing sregep Jumatan. Sing gak sregep Jumatan supaya gak kena syariat, ya lunga ae. Enggak ada kewajiban dong aku Mas dini Jumat ya, seisu belum waktunya duhur itu, nah aku mrene. Kan bebas dia, enggak Jumatan kan. Gitu loh. Itu. Ya. Nah, ini ilmu pengetahuan Pak nggih. Maksud saya ini ya dengan makin tahu kita ini kan jadi lebih terbuka, lebih lapang dada gitu loh ya, enggak gampang memvonis salah, sesat gitu loh ya. Nah, ini. Nah, jadi ini Ibu Bapak. Ya. Di garis-garis ya, garis-garis. Jadi ada berapa nih zona waktu? Nah, ya kita lihat nih zona waktunya. Ternyata ada 25, bukan 24. Ya, 24 itu dari sini plus minus 12 jadi 24 kan? Tapi di sini ada 0. Nah, ini. Ada 0. Jadi 24 plus 1 itu zonanya. Loh, terus kalau 25 kan enggak lagi 15 ya loh. Iya betul, nanti ada zona waktu yang rentang areanya itu tidak 15 derajat. Memang. Ya, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, Indonesia berada di sini. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Nah, ini setuju. Ini tadi. Saudi di sini. Ya, plus 3 ini. Jadi selisihnya 4 jam. Duluan Indonesia gitu loh. Ya. Saya kan dari Jember Pak ya, daerah Madura. Saya Madura nih, sama dengan Pak Pendekar Mahfud gitu, Madura. Dulu tuh banyak cerita di kampung saya Pak. Ya,
tentang kehebatan seorang kiai. Itu banyak beredar cerita itu. Suatu hari Jumat, ya, ada nanya ke kiai, "Kiai, mak mbiyen tak Jumatan, Kiai," gitu ya. "Kok Anda enggak Jumatan?" gitu ya. Terus kiainya ngomong. Jadi itu setelah Jumatan lah gitu ya. Kok enggak kelihatan kiai itu di masjid gitu ya. Nah, pulang Jumatan ya sekitar jam-jam setengah satu gitu kan. Selesai kan? Tanya gitu. Loh, kiainya sudah ada di rumah. Tanya, "Hei, mata Jumatan," ya gitu. "Kok Jumatan lah, Jom?" Loh, Jumatan di mana ya? "Kok Jumatan di Mekah?" gitu. "Saya Jumatan di Mekah," gitu kan. Loh, orang kan langsung, orang ini kan sakti kiainya ya, pergi ke Mekah. Ini kalau orang nggak punya ilmu pengetahuan, Pak. Kalau orang punya pengetahuan, di Jember itu jam 12, di Mekah jam berapa? Jam jam 12, di Mekah jam berapa? Jam 8. Kan selisih 4 jam. Mana ada syariat Jumatan jam 8 pagi? Ada? Nggak ada kan? Gitu loh. Jadi kalau tadi yang diajak ngomong itu ngerti sistem waktu, oh carpak gitu kan, gitu ya. Tapi karena nggak paham sistem waktu, langsung sakti ya, gitu ya, sakti katanya gitu loh. Nah ini pentingnya ilmu pengetahuan, Pak, ya, supaya kita itu tidak jadi ya pusing dulu maksudnya ya, gitu. Ya, oleh cerita-cerita yang enggak keruan gitu kan. Nah ini itu kan. Ini jadi makin orang anti ilmu pengetahuan itu akhirnya makin banyak mistifikasi begitu loh. Ya, itu cerita yang aneh-aneh yang pokoknya hal-hal yang apa yang nggak masuk akal memang gitu. Namanya nggak ilmiah kan gitu. Ya. Tuh. Nah, jadi untuk mengurangi hal-hal yang katakanlah tidak ilmiah ya. Ini ya. Ini kita. Kenapa? Karena range kita kan panjang ini Indonesia ini. Ya, se-Eropa kira-kira gitu kan. Gitu ya. Jadi 25 ya. 25 zona. Tuh ya. Tapi kita kembali ke gambar tadi ya. Ternyata zona pun kan juga tidak lurus. Tadi kan digambarkan lurus kan dari kutub utara ke kutub selatan, gitu. Tapi coba kita persan ini. Garisnya kan ini kan. Nah, ini tetap suka-suka. Tapi sudah nggak sekacau yang sebelum ada sistem ini. Ini dibuat supaya masalah administrasinya itu sederhana gitu. Jadi kalau satu negara sebisa mungkin dengan sistem waktunya katakanlah berbeda gitu. Kecuali seperti Indonesia ini kan memang bujurnya itu panjang gitu loh. Tapi kalau seperti Malaysia misalkan, Malaysia itu sistemnya satu waktu, satu zona waktu. Tapi ikutnya mana? Ikut yang Kalimantan, Kalimantan. Makanya yang sholat Jumat, sholat duhur di Kuala Lumpur, ya itu jatuh. Itu. Mengapa? Karena waktunya itu mengikuti Kalimantan. Tapi sebenarnya duhurnya Malaysia sama nggak dengan duhurnya katakanlah ini sebentar. Ini mana nih? Riau. Sama. Berbarengan, Pak. Kenapa? Karena sistemnya kan sebenarnya sistem matahari. Awal duhurnya itu ya kalau dari sisi alamnya itu adalah saat matahari tergelincir, yaitu saat matahari berada di puncak. Jadi kalau bayang-bayang itu terpendek. Nah, bayang pendek di Riau, di Kuala Lumpur barengan. Makanya waktu duhurnya berbarengan, tapi jamnya berbeda. Gitu loh. Ini jamnya berbeda. Kalau di KL itu jam 1, di Jakarta, Pekanbaru itu jam 12. Nah, gitu ya. Itu. Karena apa? Karena
waktu sholat itu dasarnya bukan jam, tapi posisi matahari. Itu loh. Seperti maghrib. Maghrib itu kan posisi matahari terbenam. Itu ya. Posisi matahari terbenam. Posisi terbenamnya Jakarta, Denpasar, Makassar beda. Gitu. Tapi sama-sama matahari terbenam. Itu maghrib. Nah, gitu ya. Tuh. Ya. Demikian juga dengan sholat Jumat di Kuala Lumpur. Itu selisih 1 jam, itu selisih waktunya, Pak. Tapi sebenarnya waktunya bersamaan dengan katakanlah di Pekanbaru. Nah, itu. Jadi tidak lurus. Nah, gitu ya. Ini contohnya di negara kita juga begitu. Ya, ini, Pak. Ini kan? Nah, kalau lurus, Jawa Timur pecah. Jawa itu sendiri terpecah, Pak. Kalau apa? Kalau harus kaku dengan garis bujur yang dari kutub utara, kutub selatan tarik, nggak belok-belok gitu. Maka ini Jawa terbagi 2. Gitu. Nah, kalau Jawa kita repot. Kita repot. Saya pernah suatu waktu diundang di Makassar. Ya. Nah, pertama kan ke sana HP itu sudah ikut berubah dengan sendirinya dengan sistem waktu lokal. Sehingga nggak masalah. Saya nggak sadar, saya nggak sadar. Jadi ikut kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Karena jam di HP itu sudah berubah dengan sendirinya. Tapi pada waktu undangan berikut, saya ganti HP. Dilalah HP-nya itu ganti waktunya. Saya dijemput. Nah, karena saya merasa masih kurang 1 jam, ditawari oleh yang undang, mau kemana dulu? Ya sarapan dulu, saya bilang gitu kan. Oh, belum sarapan. Sarapan, tenang-tenang. Udah sarapan gitu, panitianya. Kita ini gini, sekarang jam segini. Saya kaget, jam segini. Ternyata jam saya itu masih Indonesia Barat. Jadi acaranya terlambat 1 jam. Ya, ini. Nah, itu. Tapi itu kan ganti pulau, masih mending. Loh, kalau di satu pulau yang sama, hanya nyebrang katakanlah garis itu, ya begitu nyebrang dari Ngawi ke Sragen, ya yang 1 jam jam 11, 1 jam 12, kan udah beda itu. Ya, nah, kalau undangan misalkan kuliah jam 7, jam 7 nih kita merasa pakai jam 6 gitu kan, tapi sana sudah jam 7, itu masalahnya. Jadi ini untuk pertimbangan kemudahan, kepraktisan dibelok-belokkan, Pak. Ini Kalimantan, ini Sumatera kan juga begitu, belok. Supaya apa? Supaya sistem waktunya ini sama ini Indonesia Barat. Ya memang yang agak repot ini Kalimantan ini dibuka 2 ini. Kalau yang lain-lain kan membelah ini. Ini, Pak. Ya. Jadi yang sebelah sini ini selisih 1 jam. Oke. Gitu. Itu untuk alasan kepraktisan, ya. Nah, ini. Nah, kembali ke pertanyaan di mana awal waktu. Nah, ini awal zuhur tuh di sini, daerah sini yang berhadapan dengan matahari langsung. Ya, itu awal zuhur. Nah, ganti hari itu di ujung sini kan. Tapi yang pertama kali itu mana gitu loh. Nah, makanya itu yang kemudian ditetapkan dengan istilah international deadline itu, garis tanggal internasional. Itulah yang pertama mengalami perubahan hari, itu. Jadi pada bujur 180 derajat. Ya. Nah, 25 itu begini, Bang ya. Pertama 0. 0 itu ya, ini 0 itu dari ini. Nah, ini waktu ke 0. Jadi rentang ini 0. Ini jam ke 0. Misalkan ya ini di sini. Nah, yang plus 1 dari sini ke sini. Nah, ini sampai sini. Itu plus 1. Jadi artinya kalau di sini jam 1, ya, ini jam malam, ya, jam 12 malam. Dan di Jakarta itu jam 7 pagi, gitu loh. Maksudnya itu begitu. Nah, ini. Jadi rentang waktunya itu ini. Rentang daerahnya. Ya, ini. Itu.
Nah, kemudian nih. Nah, yang plus 12 tidak seperti yang lain-lain, itu bukan 15 derajat. Yang plus 12 itu dari sini sampai sini. Nah, ini 7,5 derajat. Ya. Untuk yang plus minus 12 itu bukan 15 derajat, tapi 7,5 derajat. Ya, ini. Nah, ini negatif ya, sama dengan ini tadi. Jadi ini ke barat, kalau ini Kamis, ini Rebu. Ini masih Rabu, ini ya. Nah, jadi ini. Nah, minus 12-nya juga sama. Ini. Jadi zona waktu kita itu ada 25. Plus apa? Ada 12 yang plus, ada 12 yang minus, ada yang nol. Jadi 24 plus 1. Ya. Ini. Ya, itu zona waktu kita. Ya. Nah, sekarang gini Pak G. Sekarang kita paham. Yang ganti hari itu di sini, ya. Di sini di lautan itu ya. Nah, ini misalkan awal hari ya. Nah, kita lihat ini panah itu menandakan ganti hari, panah. Jadi panah itu misalkan sudah berjalan di sini. Ini sudah berjalan di sini, ya. Berarti di sini itu jam ganti hari, berarti jam 12 ya. Jam 12 malam, 24. Kalau jam 24 berarti ini jam 1 dini hari. Ini jam 2 dini hari, jam 3, jam 4, jam 5, ini berarti jam 6. Di apa namanya? Di daerah di sana ya, di sana ada negara Selandia Baru ya. Itu jam 6 pagi. Ini kalau kita tadi malam jam 12 bukan kita ini ya. Kalau 6 itu mana? 6 itu ke barat sana ya. Ini. Maka di sini jam 6 pagi ya. Nah, sekarang coba kita hitung pagi. Kalau ini jam 12 berarti jam 24 ini jam berapa? Sebelum 1 jam sebelum 24 berapa ini? 23 kan? Nah, mari kita hitung pelan-pelan ya. Ini 20, ini tadi jam 6 pagi nggih. Ini misalkan hari Kamis ya. Hari Kamis. Berarti ini mari Selasa jam 23 ya. Sini jam berapa? Ini. Berapa? Eh? 13. 11. 6 kan? 6 apa, Pak? 6 apa yang di sini? Jam 6 apa? Jam 6 Rebu. Di sini tadi jam 6 Kamis kan? Selesai berapa? Selesai 24 jam, Pak. Oke. Jadi ya, di sini ini jam 24, ya. Maka di sini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Nah, bentar, ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6. Jam 6 pagi, hari Kamis. Tadi kita hitung di sini. Ini jam 6 Rebu. Oke. Jadi selisih 24 jam. Itu loh. Ya, jamnya sama, harinya berbeda. Pak, sekarang kita lihat lagi. Ini ya, misalkan ini Jumat, ini kita ambil Jumat. Ini sekarang misalkan jam 24. Ya. Kalau ini jam 24, ini tadi selisih berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini kan jam 10 kan? Ini jam 10 Jumat. Siap-siap Jumatan kan gitu. Kita hitung ini. Kalau ini jam 24, ini jam 23, 22, 21. Sepuluh Kamis. Sini sudah mau Jumatan, jam 10 Jumat mau Jumatan, sini 10 Kamis. Gitu loh, gitu. Nah, kalau ini kemudian diubah ke Mekah, Mekah Jumat, etani Mekah, daerah-daerah nanti Afghanistan, Kamis. Nah, wong Arab sing malah Jumatan, ngelencer ke Afghanistan pas Jumat. Ngelencer aku.
besok apa keluarga, padahal ngindari Jumatan gitu. Ini itu. Itu kalau ini kan ada tuh yang aku harus mulai dari Mekah. Nah, gitu loh. Apa akibatnya kalau misalnya taruh situ? Nah, di sini karena nggak ada, karena di laut gitu ya, posisinya tadi itu di lautan ya nggak masalah gitu kan ya. Nah ini Pak, sama ini. Jadi selisihnya tuh 24 jam di sini ya. Nah, jadi di muka bumi itu selalu ada 2 hari yang berbeda secara umum. Oke? Nah ini Pak, ya misalkan ini ya, ini ya hijau. Nah, nih. Nah, misalkan ini Jumat ya. Ini masih Kamis kan? Ini Jumat. Jumat. Ini Kamis. Itu loh. Ya. Jumat, ini Kamis mau habis Sabtu. Nah, yang merah itu Jumat. Ya. Gitu. Sistem waktu di bumi itu begitu di negara-negara. Ya, tergantung kita tinggal melihat ini GMT plus berapa gitu loh, nggih. Nah, ini. Ya. Ini ya. Nah, yang menarik adalah gini Pak, di ujung sini ini ada sejarah ya. Ini ada negara di sini itu namanya Samoa. Ya. Merdeka 1892. Jadi 8 tahun setelah konferensi itu. Nah, tapi 18 berapa itu ya? 99 masuk Jerman, dikuasai Jerman, lalu yang satu dikuasai Amerika. Maka sistem waktunya terbelah 2 negara itu. Ya, satu ikut daerah barat, satu ikut timur. Maka di satu negara itu selisih 24 jam. Sama-sama jam 6-nya, yang satu Jumat, satu Kamis. Yang satu Sabtu, Sabtunya Jumat, gitu loh. Ya, itu semua pernah mengalami situasi seperti itu. Nah, itu. Ya. Nah, ini semua. Ya. Nah, ini. Nah, akhirnya ya 2011 ya, setelah 119 tahun itu ditarik ini ya. Jadi sistem waktunya ini ditarik. Tapi kalau narik itu berarti apa konsekuensinya? Ada 1 hari yang gitu. Nah, ada 2 negara di perbatasan ini, satu lagi itu Kiribati, Pak. Oke. Kiribati itu sama seperti Indonesia, punya rentang area yang cukup panjang, sehingga kemudian 3 zona. Bedanya kalau Indonesia kan plus 7, 8, 9, hari yang sama gitu kan. Ini enggak, ini dipisah. Ini ya, sini. Jadi harinya berbeda. Nah, itu. Selisih 24 jam. Nah, itu menyulitkan. Sementara 2 negara ini, Samoa dan ya, jadi ini ditarik, dia awalnya itu ditarik ke ikut Amerika begitu. Tetapi masalahnya bisnis Kiribati maupun Samoa itu lebih banyak dengan Selandia Baru, dengan Australia, dengan Jepang. Nah, ketika Samoa itu ikut sistem ikut daerah timur, daerah sini timur. Ini kan sekali lagi kalau di sini hari Ahad, ini hari Senin kan. Artinya ketika Selandia Baru, Australia, Jepang itu sudah hari kerja, Samoa dan Kiribati itu libur karena masih hari Minggu, hari Ahad. Jadi nggak kerja. Gitu kan? Ya. Jadi kerjanya mulai hari Senin. Senin di Samoa dan Kiribati itu Selasanya Selandia Baru, Australia dan Jepang. Gitu kan? Ya. Katakanlah 5 hari kerja. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat. Ya. Berarti ketika Jumat sini Kamis. Jadi kerjanya mulai Selasa, Rabu, Senin, Selasa,
Rebo, Kamis, 4 hari kan? 4 hari. Karena ketika sini Jumat maunya kerja, tapi sini secara administrasi itu Sabtu libur. Jepang, Selandia Baru, Australia. Jadi nggak efektif. Nggak efektif. Begitu. Nah, mempertimbangkan hal ini, ya, maka ini, ya, ini, ya, dilakukan ini perubahan, ya. Ya, pertama Kiribati itu, ya, di Kiribati pada tahun 1994, ya. Jadi perhatikan bagi ini Kiribati. Jadi ketika ini apa? Maaf ya, ini sebelum ditarik ini di sini nggih. Ini 31 Desember ya. 31 Desember. Maka di sini berapa? Kalau di sini 31 Desember, di sini masih tanggal 30. Oke. Gitu. Itu tahun 1994. Jadi ketika ini 31 Desember jalan, ini kan mau 31 kan? Ya. Ini sistem waktunya, zona waktunya oleh Kiribati ditarik begini. Sehingga ini menjadi, ini kan masuk 1 Januari ya. Maka di sini jadi 1 Januari juga. Padahal setelah 31 ini kan ikut 31 kan. Ini 31, ini tadi kan 30 kan. Sebelum ini ditarik nggih. Ini kan 30 Desember. Nah, ketika ini berputar seperti tadi, ini kan kemudian menjadi 1 Januari ya. Maka sebelahnya kan 31 Desember. Kan gitu. Tapi pemerintah Kiribati memutuskan garis tanggalnya diubah, bukan lagi lurus tapi ikut gini. Sehingga yang di sini ikut tanggal 1 Januari. Dengan kata lain membuang apa, Pak? 31 Desembernya. Hilang 1 hari. Itu loh ya. Supaya apa? Supaya zona waktunya itu sama satu negara dan mengikuti atau sama dengan apa namanya? Selandia Baru, Australia maupun Jepang. Bisnisnya itu ikut tanggal atau harinya Selandia Baru, Australia, Jepang. Karena negara-negara ini lebih banyak berbisnis dengan 3 negara ini dibanding dengan negara yang sebelah sininya, yaitu Amerika. Itu loh. Jadi pertimbangannya itu adalah pertimbangan ekonomi administratif, Pak. Sistem waktu. Jadi mestinya kalender Islam pun dibuat dengan konsensus itu. Gitu loh. Tapi sampai hari ini kita belum punya sistem kalender Islam. Belum. Nggak ada kalender Islam, Mbak, sampai hari ini. Itu loh. Kenapa? Ya karena kita belum sepakat. Tentang 1 Muharramnya itu masih harus diputuskan tiap tahun. Berarti ya artinya kita belum punya sistem kalender. Gitu loh. Ya. Nah, jadi ini Pak. Jadi Samoa, 2 negara ini punya kesejarahan yang berbeda. Okay. Nah, ini kemudian ditarik menjadi berapa? Menjadi plus ya. Nih, plus 13, plus 14. Jadi kalau begitu zona waktu ada berapa, Pak? Ada 27. Nah, inilah negara yang pertama kali ganti hari. WIB dengan ini selisih berapa, Pak? Dengan Kiribati bagian timur ini selisih berapa? WIB kan plus 7, ini plus 14, jadi selisih berapa? 7. Jadi ketika ini ganti hari, Jakarta jam berapa? Surabaya jam berapa? Ini ganti, berarti jam 24. Berarti Jakarta kita jam berapa? Dikurangi 7. 24 kurangi 7. Ini 24. Berarti di kita jam 5 sore. Jadi jam 5 sore sampai jam 7 malam, Pak, di muka bumi itu ada 3 hari yang berbeda. Kalau tadi kan di garis ini kan hanya garis ini ya, hanya 2. Misalkan ini misalkan dengan mau ini hari apa? Ini hari apa? Di kita, di sini hari apa? Sekarang aja lah ya. Hari apa ini? Kamis. Ini kan Rebo.
Rebo ini. Sampai nanti jam 5 sore ini masuk hari apa ini? Jam 5 sore ini masuk Jumat. Jadi ada Jumat, kita Kamis, ini Rebo. Kan gitu. Ya. Ya, sampai jam 7 malam. Baru jam 7 malam balik lagi. Ini Jumat, ini Kamis sudah. Gitu loh. Oke. Itu sistem waktu, Pak. Ternyata yo gak sederhana juga gitu kan. Jadi, nah inilah sistem waktu di kita. Garis-garisnya termasuk di bengkok-bengkoknya itu pertimbangan praktis. Ya, urusan muamalah supaya nggak rumit. Gitu loh. Karena bagaimanapun juga bisnis kan antar negara, harus ada surat menyurat. Harus ada apa? Surat resmi. Nah, surat resmi itu ikut namanya jam kerja resmi. Nah, dua negara Samoa dan Kiribati bisnisnya hanya 4 jam. Kok 4 jam? 4 hari. Jadi tidak efektif. Makanya kemudian untuk kepraktisan diubah, Pak. Nah, gitu loh, Ge. Jadi sebenarnya umat Islam bisa punya sistem kalender, tapi memang untuk perlu bersepakat untuk hal-hal tertentu, gitu. Nah, nggak bersepakat, ya sampai hari ini. Kalau ada Idul Fitri sampai hari ini 2, bahkan 3, Idul Adha juga 2, bahkan 3. Ya, karena belum ada kesepakatan, gitu loh ya. Nah, jadi, akhirnya Pak G, ini, ya, sebentar, ini tadi, ya, sebentar ya. Nah ini Pak, jadi mana ini sih? Ya, nih, ya. Jadi ini sistem waktu, ya, ini. Jadi kalau di hotel-hotel besar, ya, itu biasanya di resepsionis itu ada jamnya, Pak. London jam sekian, gitu kan ya. New York jam sekian. Itu harusnya kita langsung. Jadi kalau misalkan London itu ya tentunya acuan itu kan. Sekali lagi kalau kita jam 6, maka di London sekarang jam 11 malam, Mbak. Masih hari Rabu. Di Amerika sana itu malah masih apa namanya? Jam 6 sore gitu kan. Rabu sore, Rabu petang gitu. Ya. Nah ini, jadi itu sistem waktu yang kita terima. Nah ini Pak G, ini. Jadi ditariknya ini sekali lagi itu pertimbangan bisnis, ya, urusan muamalah, gitu. Ya, jadi ini Monday, Sunday, begitu ini ganti hari, ini masuk Selasa, sudah masuk Selasa, ini Senin, di sini masih hari Minggu, gitu ya. Jadi jam 5 sore sampai jam 7 malam di bumi itu ada 3 hari yang berbeda. Jadi nanti jam 5 malam ya kita Kamis, di sini itu Rebo, tapi di Kiribati wis mulai ngaji malam Jumat. Gitu loh ya. Ini Pak. Ini supaya kita paham sistem waktu gitu loh ya. Nah, jadi ya, nah ini gitu loh. Nah, ini Pak ya. Nah, Paris GMT Paris +1 berarti selisih 6 jam dari kita. Berarti Paris sekarang jam 12 malam. Ya, itu. Nah, kemudian Amsterdam, sama ya dengan Paris. Kairo. Berarti Kairo sekarang jam berapa? Di Kairo jam berapa sekarang? Sekarang kita jam 6 nih. Kan selisih 5 jam. Berarti Kairo jam 1 dini hari, Pak. Di Kairo. Jadi saya tahajud, Pak. Ya, tahajud Kairo. Nah, kemudian Johannesburg. Johannesburg itu di ibu kotanya Afrika Selatan. Itu juga masih jam 1, saya tahajud. Ya. Jadi duta besar Indonesia di Johannesburg, itu saya tahajud. Ya, Islam. Nah, Ankara, Turki, jam 3. Kok jam 3? Sama dengan Saudi, +3 ya. Itu. Jadi sama dengan waktunya Riyadh. Waktunya Jeddah. Nah, itu Mekah ya. Gambarnya dipisah itu. Nah, Mekah, terus Moskow. Nah, Moskow juga sama ya. Moskow pada karo Mekah. Kemudian Islamabad di Pakistan berarti sekarang jam 4 siap-siap subuh.
Islamabad siap-siap subuh, siap-siap ngaji subuh. Itu. Nah, terus mana nih? Si. Nah, Jakarta kita ya. Beijing jam 8. Nah, Beijing saya jam 7. Ya, Beijing jam 7. Perth. Nah, di Perth Australia Barat jam 7. Kuala Lumpur. Nah, Kuala Lumpur lagi jam 7. Meskipun sama dengan kita sebenarnya, tapi ya tadi ya, karena dia ikut yang apa namanya? Negara yang bagian yang di Kalimantannya ini, Kuala Lumpur ya. Tokyo jam sekarang jam berapa? Jam 8 Tokyo ya. Sydney. Sydney sekarang jam 10. Ya, di Sydney itu. Melbourne juga begitu. Wellington itu di ibu kotanya Selandia Baru. Itu jam 12. Ya, jam 12. Tuh. Ya. Tapi jam 12 di situ belum zuhur. Zuhurnya jam 1. Ya, zuhurnya jam 1 itu. Karena posisi mataharinya nanti jam 1 itu karena ikut Kuala Lumpur ini gitu ya. Nah, itu. Ya. Jadi, nah ini plus 14 ya, kirim mati Apia itu. Nah, ini Pak, sistem waktu. Buenos Aires min 3. Kalau min 3 selesai berapa? Dan 10, selesai 10. Selesai 10. Jadi di Buenos Aires itu mana nih? Argentina ya? Argentina. Itu sekarang jam 8 malam. Ya, jam 8 malam Rebu, Pak. Di Buenos Aires itu, gitu loh. Ya, jadi kalau main sepak bola di sana bengi, kita nontonnya pagi hari, gitu loh. Mengapa kita itu banyak yang jam 2 itu nonton bola? Karena di sana siang, gitu loh. Mana main bal-balan, kira memang tahajud. Akhirnya kita keganggu. Ya, jadi kita bangun malam sekarang itu seringkali salah kaprah. Gak tahajud tapi nonton bal-balan. Itu kan zona waktu, Pak. Gitu loh ya. Oh, bal-balan langsung. Nah, ini loh ya. Itu. Ya, jadi gitu. Lo kalau sore, kira bengi, itu tadi bal-balannya begitu gitu ya. Nah, jadi seperti itu, Bang. Nah, ini plus 5, selisih 12. Nah, di sana jam 5 apa? Jam 5 sore ya di mana? New York gitu ya. Nah, ini, Pak. Jadi itu sistem waktu kita, ya. Nah, ini ya. Tuh ya. Nah, jadi singkat cerita, nanti di lulu plus 10 malah minus 10 ya. Jadi secara umum waktu di muka bumi itu ada 2, zona waktu ternyata 27 ya. Bukan 24 begitu ya. Nah, itu dibuat berdasarkan kesepakatan dimulai pada konferensi 1884 di Washington mengadopsi gagasan dari Fleming Stanford ya. Tapi memang garis bujurnya tidak lurus ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Itu loh Pak, sistem waktu ya yang sebagian kita menggunakan bukan pepatah, wise word, time is money, tapi sebagian lagi kita mengatakan waktu adalah pedang. Jika kita tidak memanfaatkannya maka kita akan dipenggal ya. Dan menurut surat Al-Asr ya, Allah telah bersumpah atas nama waktu asar bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali yang mereka beriman kemudian beramal soleh ya, bukan beramal jariah gitu, sedekah jariah, amal soleh. Nah, dan saling menasihati dalam perkara kebenaran dan juga kesabaran. Di tengah situasi seperti ini yang banyak-banyak sabarnya, nek gak sabar stres. Itu Pak ya, apalagi menjelang Pilpres. Nah, ini tingkat kesetresan makin tinggi gitu ya. Karena kita akan melihat ketidakjujuran, kebohongan-kebohongan itu sudah dianggap biasa. Gitu loh ya. Sekarang ini kan kebohongan dianggap biasa, Pak. Menyebarkan berita bohong, berita dusta. Padahal itu sesuatu yang sangat dilarang di dalam Islam. Itulah sebabnya kita harus menjaga diri dari kejahatan itu semua. Kita bermohon kepada Allah supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi.
Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita paham tentang sesuatu. Jadi kalau waktunya digeser ke Saudi, itu nggak mudah Pak. Secara literasi gampang, itu hanya keputusan politik, ya. Tapi implikasinya itu yang tidak mudah, gitu loh. Ya, makanya dibuat di ini negara ini kan ini loh Pak, kan nggak ada pulau-pulau kan, aman. Kemis nanti pindah ini Jumat ini nggak apa-apa, gitu kan. Paling-paling yang Iwak Hiu yang pindah-pindah Pak ya. Memang nggak ada kewajiban Jumatan gitu kan. Lalu lek menungso ada kewajiban syar'i. Sing males Jumatan nggak pernah Jumatan Pak dan nggak pernah salah. Karena emang geser-geser kan gitu. Gitu. Sama dengan jenengan bulan Ramadan. Ya toh. Ramadan gak kuat. Kan motel gak ada alasan. Perjalanan aja Pak agak jauh gitu kan. Kan yang safar ada keringanan gitu. Kan gitu mikirnya Pak. Mau memikir roto-roto enteng-entengan gitu Pak. Main celah atau musafir gini kan gitu. Sombe macam-macam gitu ya. Akhirul kalam fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.